Mitsubishi Colt L300 sebenarnya merupakan generasi kedua dari keluarga Mitsubishi Delica. Generasi pertamanya sendiri lebih dikenal oleh orang Indonesia dengan nama Mitsubishi Colt T120 yang mulai dijual secara resmi di Indonesia pada 1971. Mitsubishi Delica generasi kedua ini di luar negeri dijual sejak tahun 1979, namun agak terlambat masuk ke Indonesia karena pihak ATPM-nya sempat ragu-ragu. Di akhir dekade 1970-an itu, penjualan Mitsubishi Colt T120 masih sangat-sangat laku, merajai jalanan di Indonesia, sehingga ATPM tidak tega untuk menghentikan produksinya. Namun akhirnya, setelah melalui berbagai perdebatan yang alot, akhirnya ATPM Mitsubishi di Indonesia mulai memproduksi Mitsubishi Delica generasi kedua dengan nama Mitsubishi Colt L300 pada tahun 1981. Tapi sebelum Mitsubishi Colt T120 dihentikan, kapasitas produksinya digenjot habis-habisan agar ATPM memiliki sisa stok Colt T120 dalam jumlah yang cukup banyak. Konon sisa stok Colt T120 produksi terakhir ini baru habis 1 tahun kemudian, yang umumnya dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan mobil dinas. Banyak orang menyebut Mitsubishi Colt L300 sebagai mobil yang sejak pertama diciptakan sampai sekarang hanya memiliki sedikit perbedaan. Namun sebenarnya di masa awal produksinya, Colt L300 sering sekali mengalami perubahan. Colt L300 produksi awal bentuk depannya macam ini, dengan headlamp seal beam model bulat dan tidak ada grillnya. Jadi logo Mitsubishi 3 berlian itu langsung ditempel ke plat body. Juga ada emblem tulisan Mitsubishi yang ukurannya kecil. Kemudian di pojok ada lampu sen dan lampu senja yang ukurannya hampir seimbang, setengah-setengah. Di atas headlamp kiri ada tulisan Colt yang terbuat dari emblem yang timbul. Bempernya terbuat dari besi, biasanya berwarna hitam dan tidak ada apa-apanya, hanya ada lubang angin saja. Dari samping, Colt L300 keluaran awal ini bisa dibedakan dari adanya bagian segitiga pada kacanya, mengikuti tren pada dekade 1970-an. Di bawah kacanya ada emblem bertuliskan L300. Kemudian di pilar B-nya ada semacam lubang angin yang kami tidak yakin apakah itu benar-benar berfungsi sebagai ventilasi atau tidak. Lubang pengisian bensinnya ada di sebelah kiri, di pilar B dekat pintu. Di bagian rodanya, L300 keluaran awal ini menggunakan velg kaleng berukuran 13 inci, dengan bentuk lubang-lubang yang agak mengotak. Untuk penggeraknya, L300 keluaran awal ini menggunakan mesin bensin 1400 cc, berkode 4G33, yang dikawinkan dengan transmisi manual 4 speed untuk menggerakkan roda belakang. Sistem pengeremannya masih pakai tromol di keempat rodanya seperti Colt T120. Namun setidaknya pada L300 ini remnya sudah pakai booster, jadi sedikit ada kemajuan. Tampilan macam ini tidak bertahan lama karena pada 1982 muncul L300 dengan tampilan macam ini. Lampunya masih bulat semua, namun sekarang jadi ada semacam grill berwarna hitam di antara kedua lampunya, dengan tulisan Mitsubishi yang cukup besar berwarna putih dan huruf-hurufnya sendiri cukup tebal. Kemudian pada 1983 terjadi perubahan lagi. Kali ini cukup signifikan. Bentuk headlampnya berubah jadi kotak walaupun masih tipe seal beam. Di bagian pojok lampu senjanya membesar dan lampu sennya menciut, jadi tinggal secuil di tengah-tengah lampu senja. Dan karena lampu sennya mengecil, jadi sekarang ada lampu sen tambahan di bumper depannya. Untuk grillnya sendiri hanya berupa semacam panel berwarna silver yang ditempeli logo Mitsubishi 3 berlian. Colt L300 keluaran awal ini penjualannya bisa dibilang cukup menyedihkan. Apabila dibandingkan dengan Colt T120 yang sebelumnya merajai jalanan, Colt L300 ini bisa dibilang tidak laku karena ukurannya yang agak membesar menyebabkan segmen pasarnya agak berbeda dengan Colt T120. Dan walaupun daya angkutnya membesar, Colt L300 keluaran awal ini menggunakan mesin yang hampir sama kapasitasnya dengan T120, yaitu 1400 cc, sehingga jadi underpower. Gelar sebagai mobil terlaku di Indonesia yang sebelumnya dipegang Colt T120 pun terlepas, dan sempat menjadi rebutan antara Daihatsu Hijet dan Toyota Kijang. Dan akhirnya yang menang adalah Toyota Kijang, yang kemudian sejak 1984 selalu memegang gelar sebagai mobil terlaku di Indonesia selama 20 tahun. ATPM Mitsubishi sempat menyesal mengganti T120 dengan L300. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi, dan mereka tidak mungkin kembali ke Colt T120 karena tentu saja gengsi. Sehingga kemudian mereka berusaha mengotak-atik Colt L300 agar mendapatkan segmen pasarnya sendiri. Sehingga pada tahun 1984, Colt L300 mendapat facelift lagi. Dari sisi tampilan ada perubahan pada grill,
Sekarang di grillnya ada tulisan Mitsubishi lagi seperti tahun 82. Namun kali ini tulisannya warna silver dan grillnya warna silver pula. Jadi beda dengan grill yang tahun 1982. Bentuk hurufnya juga beda, tidak segemuk yang tahun 82. Sedangkan logo 3 berliannya naik ke panel yang di atas grillnya. Dari sisi samping, tulisan di emblem pintunya berubah jadi Deluxe. Ini apa artinya Deluxe? Namun perubahan yang lebih penting ada di mesinnya. Mesin bensin 1400 cc yang underpower itu dilengserkan, diganti dengan mesin bensin 1600 cc berkode 4G32 dan mesin diesel indirect injection 2300 cc berkode 4D55. Transmisinya juga berubah jadi 5 speed. Mengenai dimensi bodinya, untuk yang mesin bensin sama dengan yang versi sebelum facelift. Sedangkan untuk yang bermesin diesel ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah baknya sedikit lebih panjang, yaitu selisih 50 mm. Wheelbase-nya sendiri sebenarnya sama, yang membedakan adalah bagian overhang belakangnya. Kemudian rodanya, versi diesel ini menggunakan pelek berukuran 14 inci, sedikit lebih besar, ya walaupun bentuknya masih sama. Berikutnya pada tahun 1986 ada sedikit perubahan lagi, yakni warna dasar grill depan berubah jadi hitam, sedangkan tulisan Mitsubishi-nya tetap silver. Nah, tampilan macam inilah yang sudah mulai familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perubahan besar berikutnya terjadi pada tahun 1988. Mesin diesel 2300 cc berhenti diproduksi, digantikan dengan mesin diesel 2500 cc berkode 4D56. cc-nya lebih besar tapi masih satu keluarga. Dan tentu saja tetap indirect injection. Bagi orang-orang zaman sekarang mungkin mengira bahwa ini adalah mesin yang sama dengan yang digunakan pada beberapa varian Mitsubishi Pajero Sport karena kodenya sama-sama 4D56. Namun sebetulnya mereka sangat berbeda, dan jangan harap ada persamaan komponen. Yang digunakan pada Pajero Sport itu berarsitektur DOHC, direct injection dengan turbo dan intercooler. Bahkan ada yang menggunakan turbo VGT. Sedangkan yang digunakan pada L300 itu berarsitektur SOHC, naturally aspirated dan indirect injection pula, sehingga masih pakai busi pemanas atau glow plug. Ya memang kami heran dengan kebiasaan Mitsubishi, mesin yang sudah berevolusi sangat jauh sampai benar-benar berbeda pun seringkali masih diberi kode yang sama dengan leluhurnya, sehingga seringkali bikin bingung orang-orang yang belum paham dan orang-orang yang hanya patokan pada kode mesin saja. Pada tahun 1988 ini juga terjadi penyempurnaan pada sistem rem, yakni rem depannya sekarang pakai cakram, tidak pakai tromol lagi. Dan khusus untuk varian diesel pickup, posisi lubang pengisian bahan bakarnya dipindah jadi ke bagian bawah bak sebelah kiri. Oh ya, baknya sendiri ada dua jenis, ada standar deck yang memiliki jendolan roda, ada pula flat deck yang secara resmi disebut Dekra, singkatan dari dek rata, singkatan gitu aja. Ya memang lantai baknya rata, tidak ada jendolan rodanya karena posisi baknya ditinggikan. Untuk yang standar deck, lubang pengisian BBM-nya ada tutupnya lagi. Sedangkan untuk yang flat deck atau Dekra, karena posisi dinding baknya lebih tinggi, maka hanya ada coakan setengah lingkaran saja macam itu. Untuk yang mesin bensin, posisi lubang bensinnya tidak berubah, tetap ada di pilar dekat pintu. Ciri lain yang membedakan L300 diesel dan bensin sejak tahun 1988 ini adalah adanya emblem 2,5 diesel di bagian bawah grill, sedangkan yang bensin tidak ada emblem apa-apa di situ. Tahun berikutnya, yakni 1989, ada sedikit perubahan lagi. Sekat di kaca samping baris pertama dihilangkan, sehingga kacanya jadi nyatu, tidak ada bagian segitiganya lagi. Jadi terlihat lebih modern. Namun jika diperhatikan, sebenarnya panel pintu bagian dalamnya masih ada lekukannya, di tempat dimana dulunya sekat kaca segitiga itu berada. Ini aneh, kenapa tidak dibikin lurus saja? Sejak akhir dekade 1980-an inilah Mitsubishi Colt L300 mulai bisa diterima masyarakat. Mesinnya yang lebih bertenaga daripada L300 yang keluaran pertama membuat mobil ini mulai memiliki segmen pasar sendiri, yakni orang-orang yang butuh mobil pickup yang daya angkutnya besar tapi tanpa moncong. Kebetulan mobil-mobil pickup di tahun 80-an akhir yang daya angkutnya besar hampir semuanya ada moncongnya, macam Toyota Kijang dan Chevrolet Luv. Dan kebetulan satu-satunya makhluk yang menjadi saingan L300 ini, yakni Toyota Hiace, sudah tamat riwayatnya pada 1985. Sehingga Colt L300 ini benar-benar tidak ada lawan dan mulai laku. Walaupun tidak jadi mobil terlaris seperti Colt T120, namun setidaknya selalu masuk 10 besar, bahkan seringkali masuk 5 besar sebagai mobil terlaris di Indonesia. Dan mungkin karena sudah mulai laku inilah sejak tahun 1989,
Cole L300 ini jadi jarang sekali mengalami pembaharuan. Perubahan berikutnya baru terjadi pada tahun 1996. Itu pun bukan berupa improvement, melainkan dihentikannya produksi L300 bermesin bensin karena kurang laku. Jadi sejak 1996 itu Cole L300 hanya memiliki satu varian mesin saja, yakni mesin yang diesel. Facelift berikutnya baru terjadi pada tahun 2007 bersamaan dengan mulai diterapkannya standar knalpot Euro 2 di Indonesia. Agar lulus standar Euro 2 tersebut, mesin diesel 4D56 yang digunakan L300 terpaksa harus diberi beberapa penyempurnaan. Yang pertama tentu saja pemasangan katalis atau catalytic converter pada saluran knalpotnya. Berikutnya adalah perubahan pada bentuk permukaan atas piston. Sekarang L300 menggunakan piston dengan bentuk ruang ledak yang lebih kecil, yang sebelumnya pernah digunakan pada mesin 4D56 yang digunakan pada Mitsubishi Kuda dan Mitsubishi Strada L200. Ini berbeda dari mesin 4D56 pada L300 versi sebelumnya yang ruang ledaknya lebih besar. Pada mesin 4D56 versi Euro 2 ini juga dipasang sistem EGR atau Exhaust Gas Recirculation. Sistem EGR ini berusaha mendeteksi kapan terjadinya pembakaran yang tidak sempurna berdasarkan data dari beberapa sensor. Jika sistem mendeteksi adanya pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas buang yang kotor, maka gas buang tersebut tidak dibuang ke knalpot, melainkan malah dimasukkan kembali ke mesin untuk dibakar lagi. Yaitulah kenapa disebut recirculation. Perubahan lainnya adalah sejak 2007 ini mesinnya menggunakan busi pemanas atau glow plug tipe Super Quick. Pada mesin yang lama, ketika proses pemanasan masih berlangsung, pada instrumen cluster ada lampu merah yang menyala. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 10-15 detik sampai lampu merah tersebut berubah jadi lampu hijau yang menunjukkan bahwa mesin telah cukup panas dan bisa dinyalakan. Sedangkan pada sistem Super Quick hanya ada satu lampu indikator pemanasan saja, yaitu lampu merah. Mesin dapat dinyalakan jika lampu tersebut sudah mati dan prosesnya jauh lebih cepat, biasanya tidak sampai 5 detik. Juga ada peningkatan pada tenaga mesin yang tadinya 72 PS pada versi Euro 2 ini bertambah menjadi 75 PS. Ya lumayan, ada tambahan 3 PS. Untuk mengatur sensor-sensor untuk sistem EGR dan sensor suhu untuk sistem pemanas Super Quick yang kami sebutkan tadi, maka pada Cole L300 ini terdapat sebuah modul ECU. Ya memang ECU ini tidak secanggih ECU mobil zaman sekarang karena tugasnya tidak terlalu banyak. ECU ini diletakkan di bawah dashboard dan agak rawan rusak, terutama jika pemilik mobil ini sering mencuci interior kabin secara sembarangan, asal siram-siram saja pakai air. Kalau lagi apes, ECU-nya bisa kecipratan dan akhirnya jadi konslet. Selain di bagian mesin, juga ada pembaharuan di sistem kemudi. Sekarang setirnya sudah pakai power steering hidrolik, dan saking bangganya bahwa L300 facelift ini sudah pakai power steering, sampai-sampai ditempel stiker bertuliskan power steering di dekat headlampnya. Di bagian penampilan juga terjadi perubahan yang agak signifikan di bagian depan, yakni di grill. Sekarang menggunakan grill yang macam ini, yang tidak ada tulisan Mitsubishi lagi. Hanya ada logo 3 berlian berwarna merah saja. Walaupun grillnya sudah agak modern, namun headlampnya masih berbentuk seal beam kotak. Kemudian tulisan Cole yang di atas headlamp tidak pakai emblem timbul lagi, namun jadi stiker. Ya mungkin untuk penghematan. Warna bodinya sendiri sekarang jadi hitam yang benar-benar hitam. Berbeda dari versi sebelumnya yang jika dilihat sekilas terlihat seperti hitam padahal bukan. Ini agak sedikit kecoklat-coklatan atau secara resmi di surat-suratnya disebut sebagai coklat tembakau. Yang memang pembeli masih bisa pesan khusus jika ingin L300 warna lain. Namun jika tidak ada pesanan khusus, dealer akan memberikan unit berwarna hitam. Pada tahun 2010 L300 mendapat improvement lagi, yakni penyempurnaan pada kaliper rem depan. Sehingga sejak tahun 2010 ini L300 menggunakan kampas rem yang lebih besar, jadi mungkin lebih pakem. Pada tahun 2010 ini juga Cole L300 mulai di-rebadge oleh Isuzu Indonesia dengan nama Isuzu Bison. Bodinya hampir sama persis dengan L300 tapi menggunakan mesin Isuzu Panther, namun tidak laku. Produksi Bison ini dihentikan pada 2018, digantikan oleh Isuzu Traga. Improvement berikutnya untuk L300 terjadi pada tahun 2012. Yang pertama di bagian roda. Bentuk peleknya berubah. Yang sebelumnya lubang-lubangnya kotak sekarang jadi bulat-bulat. Dan bannya yang sebelumnya menggunakan ban bias dengan ban dalam berubah menjadi ban radial tubeless. Di tahun 2012 ini juga ada satu perubahan lagi yang kami ragu apakah bisa dibilang sebagai improvement atau malah kemunduran.
yakni perubahan pada injection pump atau yang oleh orang-orang bengkel biasa disebut sebagai BOS POM. Sebelum tahun 2012, mesin 4D56 pada L300 menggunakan injection pump merek Denso. Namun sejak 2012 ini diubah menjadi merek Jaxel. Sebetulnya bukan masalah mereknya, melainkan tenaganya. Karena mesin 4D56 dengan injection pump Jaxel ini hanya menghasilkan 70 PS saja. Kami masih belum mengetahui apa tujuan penggantian injection pump yang menghilangkan tenaga 5 PS ini. Namun ini mungkin ada kaitannya dengan mengapa brosur-brosur L300 terbaru tidak mencantumkan tenaganya, hanya mencantumkan torsi saja. Mungkin untuk menutupi berkurangnya 5 PS ini. Namun untungnya angka tenaga ini masih bisa kami lacak, karena masih mereka cantumkan pada manual booknya. Perubahan berikutnya yang kami kategorikan sebagai kemunduran terjadi lagi pada tahun 2016. Radiator yang tadinya berukuran besar dan kepalanya terbuat dari tembaga diganti oleh radiator yang ukurannya lebih kecil dan kepalanya terbuat dari plastik fiber. Konon selisih volume air pendinginnya hampir 2 liter. Kami belum menemukan apa keuntungan digunakannya radiator yang lebih kecil tersebut, tapi kerugiannya jelas ada. Jika mobil sedang digunakan di medan pegunungan yang curam atau mengangkut muatan yang terlalu berat, mesinnya jadi cepat panas. Maka para pemilik L300 baru yang memang berencana akan menggunakan mobilnya di medan yang berat atau membawa muatan overload biasanya langsung mengganti radiator bawaan mobilnya dengan radiator yang model lama yang besar dengan biaya sekitar 2 juta rupiah, atau jika modalnya pas-pasan minimal kipasnya yang diganti dengan yang daun kipasnya lebih rapat dengan modal sekitar 200.000 rupiah. Seperti pada umumnya mobil-mobil pickup zaman dulu, Col L300 ini juga menyediakan varian bus sasis yang menjadi bahan untuk dijadikan minibus atau ambulan atau mobil mayat, atau bisa juga jadi angkot. Karoseri-karoseri yang membuat bodi minibus untuk L300 ini diantaranya Adi Putro, New Armada, Morodadi Prima, Sparta, dan masih banyak lagi karoseri-karoseri lainnya. Karena banyaknya karoseri yang menggarap L300 ini, maka bentuk bodi belakang Col L300 minibus yang beredar di jalan pun sangat bervariasi. Pertama dari atapnya. Untuk yang produksi tahun 80-an sampai 90-an awal, banyak yang menggunakan atap trapeze, sesuai dengan tren di masa itu. Kemudian di tahun 90-an, mulai muncul karoseri-karoseri yang menggunakan atap high roof. Belakangan sekitar 10 tahun terakhir, muncul unit-unit L300 yang atapnya sangat-sangat tinggi. Bahkan saking tingginya malah jadi tidak proporsional. Untuk pintunya, hampir seluruh L300 minibus memiliki 3 pintu. 2 pintu di sisi kiri dan 1 pintu saja di sisi kanan sesuai kebiasaan minibus tahun 80-an. Namun ada juga karoseri yang membuat varian 4 pintu karena di sisi kirinya dipasang 3 pintu. Mungkin untuk memudahkan naik turun penumpang. Karena L300 minibus ini lebih banyak yang jadi mobil travel daripada jadi mobil pribadi. Kaca-kaca sampingnya sendiri ada yang bisa dibuka model geser, ada pula yang dibuat paten, tidak bisa dibuka. Biasanya yang kacanya dipatenkan itu adalah unit yang sudah ber-AC, ya kalau tidak nanti penumpangnya mati semua. Bentuk pilar kacanya sendiri ada yang lurus-lurus saja, ada pula yang dibuat agak miring garisnya supaya terlihat lebih modern. Tampilan belakangnya juga ada bermacam-macam. Sebelum tahun 2000 masih umum dijumpai yang macam ini. Kaca belakangnya paten dan bukaan bagasinya hanya di panel yang di bawah kacanya itu. Memasuki tahun 2000-an terjadi perubahan tren. Sekarang lebih umum dijumpai model pintu bagasi yang membuka full sampai atas termasuk dengan kacanya. Namun ada pula karoseri yang membuat pintu bagasi yang terbuka ke samping macam ini. Lampu belakangnya juga modelnya bermacam-macam. Ada yang pakai milik Kijang, ada yang pakai milik Avanza, Innova, bahkan ada juga yang bikin lampu custom yang bentuknya aneh-aneh. Sedangkan bentuk depannya biasanya masih menggunakan tampilan asli L300, walaupun ada pula karoseri yang iseng menambahkan moncong tambahan macam ini, dan dipasang grill dan headlamp milik Mitsubishi Kuda. Heran, malah jadi aneh. Untuk penempatan lubang pengisian bahan bakarnya, ada yang ditempatkan di ujung bawah pilar B seperti pada L300 bensin, ada pula yang tetap di sisi bawah bodi sebelah kiri, seperti L300 diesel pickup. Di interiornya, minibus yang bermesin bensin biasanya dipasang 3 baris jok, sedangkan yang diesel karena sasisnya lebih panjang, biasanya dipasang jok 4 baris agar muat lebih banyak. Selain menyediakan bus sasis untuk dibangun oleh karoseri-karoseri tersebut, ATPM juga menyediakan Col L300 minibus dengan desain resmi dari ATPM, yang diberi nama Col L300 Starwagon. Awalnya karoseri yang menjadi rekanan resmi ATPM untuk memproduksi Starwagon ini adalah karya logam. Namun sejak tahun 2012 produksinya dipindah ke karoseri Trijaya Union.
Starwagon ini pertama kali muncul di pertengahan dekade 1980-an dan sejak pertama muncul selalu menggunakan atap model high roof, padahal karoseri-karoseri lain pada zaman itu masih menggunakan atap trapeze. Ciri lainnya adalah kaca-kaca sampingnya menggunakan model geser, dan kaca samping yang paling belakang bentuknya agak memanjang ke bawah. Khusus yang paling belakang itu kacanya paten, tidak bisa dibuka. Tampilan belakang Starwagon ini ada beberapa kali evolusi. Yang paling pertama keluar ada yang memiliki pintu bagasi macam ini, dibuka full ke atas dan bukaannya lebar, sampai ke ujung bawah bodi. Bentuk pintu bagasinya ini sederhana sekali, benar-benar polos dan lampu belakangnya ada di samping. Kemudian tahun 1988 muncul yang macam ini. Kacanya paten nempel ke bodi, bukaan bagasinya kecil, hanya setengah bodi ke bawah, ya macam kebiasaan minibus tahun 80-an. Dan sekarang lampu belakangnya pindah ke bagian bawah, dekat bumper. Terakhir pada tahun 1996, muncul yang bentuk belakangnya macam ini. Bukaan bagasinya kembali melebar sampai ke atas, namun ujung bawahnya tidak sampai bawah bodi seperti yang keluaran awal, karena lampu belakangnya jadi ada di bagian bawah, antara bumper dan pintu bagasi. Sehingga posisi ujung bawah pintu bagasinya jadi agak tinggi, dengan bentuk lampu yang melebar sampai ke pojok bodi, dan mikanya sendiri ada motif garis-garis horizontalnya. Pada tahun 2007 bersamaan dengan facelift yang terjadi pada bagian depan, terdapat perubahan pada bentuk lampu belakangnya ini. Lampunya agak mengecil, jadi tidak lebar ke samping lagi. Dan mikanya jadi datar, tidak pakai motif garis-garis lagi. ATPM menyediakan dua trim level bagi L300 Starwagon ini. Tipe standar untuk yang tidak pakai AC dan tipe deluxe untuk yang AC double blower. Yang saklar AC di dashboardnya itu terlihat aftermarket sekali. Selain pada AC-nya, khusus untuk yang mesin diesel juga ada perbedaan pada konfigurasi tempat duduk. Tipe standar bisa muat 12 orang karena tiap baris dapat menampung 3 orang. Sedangkan tipe deluxe hanya muat 10 orang saja, karena pada baris kedua dan baris ketiga hanya dipasang jok untuk 2 orang saja, untuk memudahkan keluar masuk penumpang ke baris keempat. L300 Starwagon ini terakhir kali terlihat di price list resmi ATPM pada akhir tahun 2017. Setelah itu sudah tidak ditampilkan lagi, mungkin berhenti dijual karena memang sudah tidak laku. Ya memang wajar, segmen mobil travel yang dulunya menjadi konsumen utama L300 minibus sudah mulai pindah ke Toyota Hiace dan Isuzu Elop. Pada saat-saat terakhir itu, harga resmi untuk seekor L300 Starwagon Deluxe adalah Rp217.500.000. Sebagai perbandingan, dengan harga yang hampir sama, pada saat itu Anda bisa mendapatkan seekor Mitsubishi Expander tipe Exceed yang transmisi manual. Atau jika dibandingkan dengan produk dari merek sebelah, Anda bisa dapat seekor Toyota Avanza tipe G 1300cc yang transmisi otomatis, atau Avanza tipe G 1500cc yang transmisi manual, atau bisa juga Avanza Veloz 1300cc transmisi manual. Ya, intinya pada saat itu harga seekor L300 Starwagon setara dengan golongan LMPV. Nah, sekarang kita bahas lebih detail interiornya. Pada interior L300 ini sejak pertama kali muncul tahun 81 tidak terjadi banyak perubahan. Sehingga sampai L300 keluaran terakhir pun masih sangat terasa aura desain 80-annya. Hanya terjadi satu kali perubahan, yaitu pada warnanya. Sebelum tahun 86, interior L300 didominasi warna coklat. Sedangkan sejak 86 sampai sekarang, interiornya didominasi warna abu-abu. Untuk joknya, baris pertama L300 ini muat 3 orang, karena kabinnya cukup lebar dan tuas persneling dan tuas rem tangan tidak diletakkan di tengah kabin seperti umumnya mobil zaman sekarang. Joknya sendiri terbelah menjadi 2 bagian. Bagian supirnya terpisah sendiri, sedangkan penumpang depan kiri dan penumpang depan tengah joknya menyatu. Dan sayangnya penumpang yang tengah itu tidak dapat headrest dan tidak dapat seatbelt. Walaupun tidak jarang juga pada L300 ini satu seatbelt itu dipakai oleh 2 orang penumpang, yang kiri dan yang tengah. Bentuk dashboardnya sendiri tidak ada perubahan sejak tahun 81. Benar-benar datar, kotak begitu saja. Untuk orang-orang zaman sekarang mungkin kagum dengan bahan dashboard ini karena agak empuk, atau istilah kerennya soft touch. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu aneh untuk standar zaman dulu. Di ujung kiri dan kanan dashboard ini ada kisi-kisi yang bentuknya sangat menyerupai kisi-kisi AC. Padahal bukan. Itu sebetulnya sebagai ventilasi angin saja, yang anginnya sendiri berasal dari lubang-lubang yang berada di bawah headlamp. Dan pada L300 yang dipasang AC pun, macam pada L300 Starwagon Deluxe, biasanya udara dingin dari AC-nya tidak disalurkan ke kisi-kisi dashboard itu, melainkan dipasang blower tambahan yang digantung di bawah dashboard. Ini juga macam mobil zaman dulu. Selain ke kisi-kisi AC palsu di ujung-ujung dashboard tersebut, saluran ventilasi anginnya juga ada yang mengarah ke kaki.
Kemudian instrumen klasternya. Mayoritas L300 menggunakan instrumen klaster macam ini, sederhana sekali. Hanya ada speedometer, odometer, indikator suhu, indikator volume BBM, dan beberapa lampu peringatan. Bahkan trip meter juga tidak ada. Dan desain ini benar-benar tidak berubah sejak tahun 81 dan masih dipakai hingga L300 keluaran terakhir. Sebenarnya sempat ada varian instrumen klaster lain yang digunakan pada L300, yakni yang macam ini. Instrumen klaster yang macam ini khusus digunakan pada L300 minibus yang mesin bensin yang diproduksi pada tahun 86 sampai tahun 96. Nah, ini cukup modern, ada takometernya. Dan bahkan ada lampu indikator petunjuk apabila ada pintu yang terbuka. Ini canggih sekali untuk zaman itu. Sayangnya ini hanya tersedia pada L300 minibus bensin. Dan dengan berhentinya produksi L300 bensin pada tahun 96, instrumen klaster yang ini pun berhenti diproduksi. Kemudian setirnya. L300 ini sampai yang keluaran terbaru pun masih pakai setir ala 80-an yang sangat kurus dan hanya 2 palang. Tombol klaksonnya pun berupa 2 pencetan di ujung-ujung palangnya. Ini benar-benar seperti mobil zaman dulu. Dan anehnya untuk L300 versi Indonesia, di tengah setirnya itu hanya kotak kosong saja. Tidak ada logo apa-apa. Kekunoan lain yang sangat jelas terlihat adalah tuas persnelengnya yang berada pada kolom setir, khas mobil tahun 70-an. Bagi orang-orang zaman sekarang mungkin ini aneh, dan bagi yang belum terbiasa mengoperasikannya cukup sulit. Karena memang di zaman sekarang sudah tidak ada lagi mobil di Indonesia yang menggunakan persneleng macam itu. Hanya L300 ini yang pakai. Sebenarnya ini memberikan keuntungan tersendiri, yaitu jok depannya bisa nyambung dari ujung kiri ke ujung kanan. Tidak terhalang tuas persneleng, jadi muat 3 orang. Namun walaupun tuas persnelengnya masih ala mobil zaman dulu, setidaknya pengaturan lampu dan wipernya sudah pakai tuas di kolom setir macam mobil zaman sekarang. Tidak pakai tombol betot di dashboard ala mobil tahun 70-an. Namun ini mengakibatkan leher setir yang sebelah kiri jadi rame sekali. Ada tuas persneleng, ada tuas wiper juga. Dan untuk melengkapi aura klasiknya, rem tangan L300 ini menggunakan model betot di bawah dashboard, yang kalau tidak sengaja ketendang cukup mudah terlepas sendiri. Karena belum ada tombol pengamannya macam yang digunakan pada Toyota Kijang sejak tahun 91. Sebagai mobil yang tidak banyak berubah sejak awal 80-an, selain keanehan-keanehan yang kami sebutkan tadi, L300 ini juga mempunyai beberapa keunikan yang sudah tidak bisa ditemui di mobil-mobil modern. Yang pertama adalah rasio gearboxnya. Ya memang, gearbox L300 ini pun hampir tidak pernah berubah sejak diperkenalkannya gearbox 5 speed pada tahun 84. Rasio gigi-giginya itu benar-benar didesain untuk penggunaan di jalanan zaman dulu, di mana masih banyak jalan-jalan yang sangat curam dan masih sedikit sekali jalan tol. Sehingga rasio gigi pada L300 ini benar-benar ditujukan agar mobil bisa mendaki di tanjakan yang sangat curam dengan membawa beban sangat berat. Saking rendahnya rasio giginya, pengemudi L300 umumnya sangat jarang memakai gigi pertama. Kebanyakan supir langsung menggunakan gigi 2 dari keadaan berhenti, karena rasio gigi 2 pada L300 itu sebetulnya menyerupai rasio gigi 1 pada kendaraan-kendaraan yang normal. Namun rasio gigi macam ini juga memiliki kekurangan, karena rasio giginya terlalu rendah, terutama pada yang mesin diesel. Maka pada kecepatan 50 km per jam pun sudah bisa masuk gigi 5, dan pada keadaan standar napas mulai habis di sekitar 80 km per jam. Yang memang jika dipaksakan masih bisa mencapai kecepatan sekitar 100 km per jam atau sedikit di atas itu. Namun saat itu mesin akan sangat berisik, meraung karena RPM-nya sudah terlalu tinggi dan BBM-nya jadi boros. Fakta lainnya adalah konon gearbox 5 speed milik L300 ini, terutama untuk yang mesin diesel, merupakan salah satu gearbox manual mobil merek Jepang mainstream yang konstruksinya paling rumit di Indonesia. Jika dibongkar oleh bengkel yang masih kurang pengalaman, jangankan untuk merakitnya kembali, untuk membongkarnya saja sudah pusing. Keunikan lainnya adalah pada sikringnya. Ya, L300 ini sampai yang terbaru pun masih menggunakan sikring macam ini yang terbuat dari kaca. Padahal sejak akhir 80-an pun sikring macam ini sudah ditinggalkan, digantikan oleh sikring model tancap macam ini. Sehingga L300 ini merupakan satu-satunya mobil yang masih diproduksi di Indonesia yang masih menggunakan sikring kaca. Kemudian di interiornya, L300 ini terdapat banyak sekali stiker-stiker peringatan khas mobil zaman dulu. Mulai dari stiker pengingat batas kecepatan, cara penggantian timing belt, hingga anjuran untuk menggunakan air radiator merek Dia Queen. Yang padahal air radiator merek Dia Queen itu sudah tidak produksi, digantikan oleh long life coolant Mitsubishi Motors macam ini. Tapi anehnya stiker di L300 baru pun masih menganjurkan merek Dia Queen. Ini aneh. Beralih ke eksterior, bagian yang menunjukkan keantikan mobil ini adalah handle pintunya.
menggunakan handle pintu model cungkil yang terbuat dari besi dan warnanya krom. Ini seperti mobil tahun 70-an. Ya memang zaman sekarang handle pintu krom mulai banyak digunakan lagi, tapi tidak model cungkil macam itu dan bahannya pun biasanya dari plastik. Keunikan lainnya dari Mitsubishi Colt L300 adalah bentuk spionnya yang berbeda antara spion kiri dan spion kanan. Spion kanannya terlihat cukup normal walaupun ini masih ikut desain spion tahun 70-an yang menggunakan kaki besi yang dibaut ke plat bodi pintu, bukan ke sudut pilar A. Ya tapi ini masih terlihat cukup normal. Sedangkan spion kirinya berbeda. Gagangnya panjang dan menjorok ke depan macam spion truk. Sebenarnya ini untuk memberikan visibilitas yang lebih luas ke arah kiri belakang karena mobil ini cukup panjang dimensinya, apalagi yang minibus. Namun beberapa pihak menafsirkan bahwa spion yang panjang sebelah ini bisa membawa keberuntungan karena posisinya jadi macam tangannya patung kucing yang sering dipajang di toko-toko atau rumah-rumah orang Tionghoa zaman dulu. Walaupun sampai sekarang penjualan Colt L300 masih sangat laku, namun sebenarnya L300 ini terancam punah, bukan karena angka penjualannya, melainkan karena peraturan. Pemerintah Indonesia akan mewajibkan seluruh mobil diesel yang dijual baru untuk lulus standar knalpot Euro 4. Peraturan ini rencana awalnya akan diberlakukan pada April 2021, namun kemudian diundur 1 tahun menjadi April 2022 karena ada wabah penyakit. Mesin 4D56 indirect injection mirip L300 walaupun sudah pakai sistem EGR masih tidak bisa memenuhi standar Euro 4 ini, sehingga nasib L300 ketika standar Euro 4 ini mulai diberlakukan beberapa bulan mendatang masih belum jelas. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa produksi L300 ini terpaksa akan berhenti, seperti nasib Isuzu Panther yang tamat riwayatnya karena alasan emisi juga. Namun ada pula yang mengatakan bahwa L300 tidak akan dihentikan produksinya, hanya diganti mesinnya menjadi common rail. Beberapa kabar mengatakan bahwa produksi L300 di Indonesia akan dihentikan, namun sebagai gantinya akan diimpor L300 produksi Filipina. Ya memang di alam dunia ini sekarang hanya ada 2 negara yang masih memproduksi Mitsubishi Delica generasi kedua, yaitu Indonesia dan Filipina. Kebetulan yang produksi Filipina itu sudah lebih canggih mesinnya, karena sejak 2019 L300 spek Filipina itu sudah menggunakan mesin diesel 4N14 yang berkapasitas 2200 cc, berteknologi common rail dan yang paling penting lulus standar knalpot Euro 4. Ya cukup masuk akal jika nanti Mitsubishi Indonesia menjual L300 spek Filipina tersebut, walaupun entah apakah bisa seawet L300 yang lama. Yang jelas kami sangat berharap agar penjualan Colt L300 ini jangan sampai berhenti total. Karena L300 ini sudah terlanjur menjadi catatan sejarah, semacam fosil hidup. Kalau di dunia hewan mungkin sudah setara dengan Komodo. Dan memang di tahun 2021 ini, Mitsubishi Colt L300 sudah memegang rekor mobil tertua di Indonesia yang masih produksi tanpa ganti generasi. Karena kalau dihitung sejak tahun 81 sampai tahun 2021, itu berarti sudah 40 tahun tanpa ganti generasi. Bahkan menurut perhitungan kami, Colt L300 ini sudah masuk 10 besar rekor dunia untuk mobil dengan masa produksi terlama tanpa ganti generasi, baik yang sekarang masih diproduksi maupun yang produksinya sudah berhenti. Ya walaupun memang daftar ini masih bisa diperdebatkan, karena tidak semua orang sependapat mengenai batasan apa itu ganti generasi dan apa itu facelift. Ya bagaimanapun kami berharap produksi Mitsubishi Colt L300 tetap dilanjutkan terus, agar L300 bisa masuk 5 besar ke daftar yang tadi, atau bahkan menjadi juara 1, ya semoga saja. Seperti biasa video ini kami akhiri dengan menampilkan spesifikasi teknis. Berikut ini spesifikasi teknis dari Mitsubishi Colt L300. Silahkan dibaca apabila penasaran. Kemudian kami tambahkan pula spesifikasi servis Mitsubishi Colt L300 ini yang kami ambil langsung dari manual booknya sebagai panduan Anda dalam merawat makhluk ini agar bisa kuat dan tahan lama. Demikianlah pembahasan detail kami mengenai Mitsubishi Colt L300. Silahkan komentar apabila ada info penting yang belum tercantum pada video ini. Terima kasih telah menonton.